Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investor News Market Channel hari Rabu 4 Oktober 2023. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat ya. Nantiasa bersyukur, cita dan semangat ya dalam menjalani hari ini. Kembali kami akan sampaikan review saham ya hari ini dengan didahului dua pernyataan kami. Yang pertama adalah no conflict of interest atau tidak ada benturan kepentingan. Kami nyatakan bahwa saham yang kami review hari ini, ya, yang dalam materi ini tidak sedang ada di dalam portofolio kami. Jadi tidak ada benturan kepentingan ya untuk review saham ini. Ya. Kemudian pernyataan yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Demikian pernyataan disclaimer kami ya. Jadi kami harapkan Anda melakukan riset sendiri, do your own research ya. Apa yang kami sampaikan hanya untuk berbagi informasi pengetahuan sesuai misi kami dari Investa Learning. Ya. Satunya adalah memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat. Oke, di sini kami menggunakan platform stockfit.com dan tradingview.com ya. Oke, kita langsung masuk saja ke saham yang akan kita review. Di sini kami dapatkan PT Aneka Tambang Tbk Persero dalam kurung ANTM ya. Atau kita baca berikutnya nanti Antam. Demikian profilnya. PT Aneka Tambang Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan serta pemasaran mineral alam. Antam, anggota dari MinID atau Mining Industry Indonesia, BUMN Holding Industri Pertambangan yang merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Antam memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Ya, demikian profil singkat Antam. Ya, Antam ini adalah BUMN ya yang bergerak di bidang pertambangan dan pengelolaan serta pemasaran mineral alam. Oke, adapun alamat Antam ada di Gedung Aneka Tambang, Jalan Ledjen TB Simatupang nomor 1, Jakarta 12530. Oke, kita lihat dahulu performance dari sisi laba bersihnya ya. Oke, kalau kita lihat laba bersih di tahun 2022 dibandingkan dengan 2021, laba bersih Antam naik signifikan ya, dari 1,8 triliun menjadi 3,8 triliun ya. Jadi laba bersih di 2022 naik dibandingkan laba bersih di
2021. Selanjutnya kita lihat kuartal 1 2023 ya. Kuartal 1 2023 dibandingkan dengan kuartal 1 2022, laba bersih Antam juga naik dari 1,4 triliun menjadi 1,6 triliun lebih. Dan untuk kuartal 2 2023 dibandingkan dengan kuartal 2 2022 juga naik dari 61 miliar menjadi sebesar 227 miliar. Ya. Oke, walaupun secara disetahunkan ya, laba bersih 2023 ya, laba bersih 2023 masih kelihatan lebih rendah dibanding laba bersih di 2022 ya. Namun tentu saja karena kita belum bisa dapat menentukan laba bersih di kuartal ketiga dan kuartal keempat di 2023. Namun kalau melihat di tahun 2022, laba bersihnya juga cukup besar ya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya di tahun sebelumnya ya, kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Jadi secara perform sebenarnya Antam ini termasuk baik ya, termasuk baik, bagus. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan. Oke, di sini Antam oleh Stockbit dibandingkan dengan INKP, BRPT, dan SMGR ya. Oke, kami hanya menyorot beberapa highlight fundamental ya, seperti current PE ratio ya. Untuk current PE ratio baik yang disetahunkan maupun yang 12 bulan terakhir ya. Antam di sini termasuk murah ya dibandingkan yang lain kecuali NKP ya. Antam yang disetahunkan itu 11,16 dan untuk 12 bulan terakhir ada di 10,08 ya. Jadi artinya PI-nya semakin mengecil kalau di 12 bulan terakhir, berarti yang terbaru laba bersih Antam memang meningkat ya, sehingga PI-nya pun jadi mengecil ya. Oke, kemudian kita lihat current price to book value. Antam dihargai ya 1,78 kali harganya dibandingkan dengan nilai bukunya. Ya, harganya adalah 1,78 kali nilai bukunya. Ya, jadi masih di bawah industri dan sektornya. Ya, kan dengan BRPT ya, Antam masih lebih murah ya. Oke, kemudian kita masuk ke net profit margin kuartal terakhir. Antam NPM-nya 2,25 ya. Memang sedikit lebih rendah atau lebih rendah dibanding industri dan sektor ya. Namun masih di atas BRPT dan di bawah SMGR dan INKP. Untuk return on equity ya. 12 bulan terakhir Antam return on equity-nya 17,68 ya. Tertinggi dari semuanya ya. Jadi artinya dibanding dengan menggunakan ROE, Antam lebih baik ya dalam memberikan return kepada pemegang saham. Kemudian kita lihat dividen ya. Adapun latest dividen ex-date dari Antam itu tanggal 26 Juni 2023. Dan kita lihat ke belakang memang Antam rutin membagikan dividen sehingga Antam ini dapat dijadikan sebagai income stock, yaitu saham yang memberikan penghasilan berupa dividen kepada pemegang sahamnya atau pemiliknya. Oke, kemudian kita terakhir lihat cash from operation. Apakah Antam mampu menghasilkan kas dari operasionalnya saja? Ya, untuk 12 bulan terakhir, Antam mampu menghasilkan kas dari operasionalnya sebesar 4,9 triliun lebih. Ya, jadi di sini kami melihat bahwa Antam termasuk ya kuat ya secara fundamental ya, performanya juga cukup bagus ya. Jadi masih dapat untuk dijadikan pilihan stock universe ya jika Anda
berniat berinvestasi di saham. Kemudian kita coba lihat PE band-nya ya. Apakah Antam ini under value kah atau over value? Oke, adapun rata-rata PE standar deviasinya adalah di 28,16. 28,16 ya. Namun Antam ternyata ada di bawahnya ya. Bahkan di bawah sedikit ya dari minus 1 pi standar deviasinya. Jadi artinya Antam ini masih under value ya, masih dihargai lebih kecil ya dibandingkan harga wajarnya ya, atau nilai intrinsiknya. Oke, sekarang kita masuk ke teknikalnya ya. Oke, di sini kami menggunakan ini regression, volume, dan relative strength index ya, atau RSI. Oke, kami akan coba membacakan secara teknikalnya ya. Kalau kita perhatikan ya, Antam sudah keluar ya dari garis bawah ya, sudah keluar dari kanal regresi atau di bawah garis bawah di bawah garis bawah kanal regresi ya. Coba kalau kita lihat ke belakang, khususnya di sini ya ada 2 kali ya di mana Antam ya menyentuh ya menembus sedikit dari garis bawah kanal regresi dan akhirnya Antam bergerak naik ya. Gitu juga dengan kalau dia naik ya sampai menembus garis atas dari kanal regresi, dia akan bergerak turun ya. Jadi ini adalah hal yang menarik bahwa uh, candlenya sudah ada di bawah garis kanal regresi ya, garis bawah kanal regresi ya. Dan hal yang berikutnya adalah bahwa Antam ini sudah memasuki area oversold ya. Ini lihat ada shadow ya teman-teman ya. Jadi ini sudah memasuki area oversold ya. Nah, di sini ya kami melihat ya bahwa Antam ini dapat saja ya, dapat saja di Oke, kalau kita lihat tarik garis ke belakang ya, ada 2 titik ya secara jangka panjang ya. Titik di mana candle hari ini ya, hari ini ditembus garis imajiner ini ya. Jadi di harga 1750. Di mana kalau kita lihat ke belakang yang kena di sini, dia langsung berbalik ke atas ya, berbalik ke atas ya. Itu juga dengan RSI-nya ya, dia akan mulai berbalik ke atas. Jadi kami melihat bahwa selama harga Antam ya masih di atas 1750 ya, dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya dengan ya 1750 ini menjadi supportnya. Artinya jika tembus di bawah 1750 dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian. Walaupun ya dapat saja kita memberi toleransi sampai katakanlah misalnya kita coba ya, kita coba menggambarkan garis Fibo yang terdekat lah ya dari sini ya. Fibonacci retracement.
Ya, sampai di sini. Artinya, ya, jika ternyata Antam marganya tembus di garis apa ini imajiner ini, ya, dapat dilakukan pembelian, ya, katakanlah di harga 1.785, ya. Jika Antam ini eh, break up 1.785, ya, naik di atas 1.785, ya, dapat dilakukan pembelian atau dimulai pembelian, ya. Tentu dengan target harga yang terdekat, ya, bisa saja di 1.825 sampai 1.870, 1.825 sampai 1.870, ya. Ya, dapat juga kalau lebih panjang lagi bisa sampai di atas 1.900, ya. Tinggal dilihat kembali P standar deviation-nya tadi, ya, P band-nya, ya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat Anda yang menonton, berikan like dan subscribe atas materi ini, bahkan juga mungkin bagi kepada yang lain. Ya, terima kasih dan mohon tetap dukung kami juga yang mungkin baru melihat atau mengetahui, ya, mendukung kami dengan menonton, berikan like dan subscribe, bahkan berbagi kepada yang lain, ya. Dan apa yang Anda lakukan itu boleh gratis, ya, namun bisa menambah semangat kami, ya, bahwa apa yang kami sampaikan ini boleh dapat diteruskan dan dikembangkan lagi, ya. Terima kasih banyak, ya. Akhirnya kami ucapkan eh, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.